dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Berliana Sinta Ramadhani dengan akhiran NIM 055. Perkenalkan, nama saya Siva Samira dengan akhiran NIM 012. Saya Firda Rizky Amalia dengan akhiran NIM 059. Kami akan melakukan wawancara di SMP Negeri 1 Tegal Ampel, Bondowoso. Narasumber pertama, bisa diperkenalkan nama dan dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Keizada Silvi dari kelas 8B. Baik, jadi pertanyaan pertama, apakah kamu pernah mengalami kesulitan belajar? Pernah. Kalau pernah, bisa dijelaskan seperti apa kesulitan yang pernah kamu alami? Kesulitan yang saya alami seperti kurang nyaman dalam menerima pembelajaran kelas. Seperti contohnya kurang kedisiplinan dari siswa-siswa gitu Kak, kayak sering mengobrol gitu. Kadang juga kalau dilihat dari kebersihan kelas kurang gitu. Kadang ada yang piket tapi waktunya piket dia gak piket gitu. Jadi suasana belajarnya kurang nyaman gitu ya? Ya. Nah, lalu apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Sebagai ketua kelas, saya berhak dan berani untuk menegur beberapa siswa yang sering mengobrol di pembelajaran guru, apalagi ketika menjelaskan. Kayak saya kan pingin fokus gitu mendengarkan. Kadang ada beberapa juga yang sampai kok rame sih gitu. Saya bilang, oh ya udah bentar, saya tegur. Terus saya tegur. Kadang juga ada yang sudah ditegur tapi tetap masih gitu tuh, masih ngobrol sendiri, tidak mendengarkan penjelasan guru. Sampai akhirnya guru sendiri yang menegur, baru di situ mereka diam. Kalau tentang kebersihan, saya sebagai ketua kelas berani untuk memberitahu kalau mereka tuh wajib piket hari ini. Kalau tidak ya memberitahu kepada wali kelas atau memberinya sanksi. Adakah permasalahan lain yang pernah kamu alami dalam belajar di sekolah? Ada sih, kayak kurang memahami materi yang diberi. Kadang kan ada beberapa guru yang kayak dia tuh cuma memberi tugas tapi tidak menjelaskan. Kayak semisal tugas MTK gitu-gitu disuruh nyatet ini. Kita kan nggak paham gitu. Takutnya kan muncul pas di ujian. Kita tuh cuma bisa oh iya Bu ya gitu kan. Kadang-kadang ada yang nanya juga, gurunya kan juga sibuk gitu. Jadi cuma pas dikasih tahu pas pembelajaran selanjutnya. Kadang lebih enak di waktu kasih catatan di situ juga dijelaskan gitu Kak. Jadi cara lain yang kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan itu kan nggak paham sama materi nih. Nah, apa yang kamu lakukan selain menunggu guru untuk menjelaskan materi itu? Sekarang kan lagi musimnya gadget Google lah ada kan. Saya cari di situ, nyoba nyari tentang materi ini, belajar memahami. Kalau emang bisa memahami lewat situ ya dari situ. Kadang juga kan diterangkan lagi sama guru gitu. Baik, terima kasih ya. Ya. Saya sudah bersama dengan narasumber kedua. Bisa diperkenalkan nama dan dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Najihan Wulan Cahyani dari kelas 8A. Baik, jadi pertanyaan pertama, apakah kamu pernah mengalami kesulitan belajar di sekolah? Pernah seperti kekurangan tentang memahami pembelajaran MTK, seperti kalau gurunya menjelaskan itu anak-anak itu tidak mau diam dan tidak mau mendengarkan, seperti dia tuh terlalu banyak omongan dan tidak mau diam. Nah, terus mereka sering guyon, nggak mau dengerin guru, dan terus dia itu bicara seperti tidak menghargai gurunya gitu. Jadi suasana belajarnya kurang nyaman gitu ya? Iya. Nah, lalu dari permasalahan tersebut apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Kalau semisalnya anak akan mengulangi kesalahan itu, sebaiknya mereka tuh menghargai gurunya yang menjelaskan di depan, karena kalau dia tidak mendengarkan pembelajaran itu,
dia itu bisa tidak memahami pelajaran tersebut. Nah, lalu apakah kamu pernah nih ngalamin misalnya nggak ngerti sama materi yang dijelaskan sama guru? Pernah seperti kayak tidak mengerti, kayak menulis itu kurang paham karena tugasnya tuh kadang anak-anak ngasih tahu tugasnya kayak halaman ini. Anak-anak itu tugasnya tidak jelas, kayak gak dikasih tugas tapi dikasih tugas sama anak-anak. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Sebaiknya menanyakan ke gurunya tugasnya itu halaman berapa dan tugas lain-lainnya. Terima kasih. Perkenalkan dari kelas berapa dan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nadia Tusolihah, saya dari kelas 8A. Baiklah, pertanyaan pertama, apakah kamu pernah mengalami kesulitan belajar di sekolah? Pernah saya merasa kesulitan saat pada pelajaran bahasa Indonesia, saat mendapatkan catatan, saya harus bergantian buku dengan teman saya karena bukunya 2 orang 1 buku. Dan saat mengerjakan tugas, saya juga harus bergantian alat tulis saya dengan teman saya. Apalagi saat presentasi dan membaca pendapat saya merasa tidak konsentrasi karena teman saya yang tidak bisa diam dan selalu bergurau. Lalu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apa yang bisa kamu lakukan? Saya menegur teman saya agar berusaha diam dan tidak mengganggu teman-teman yang lain yang lagi presentasi. Dan juga saya sebagai teman juga harus menghargai yang lain juga. Baik, terima kasih. Terakhir di sini saya sudah bersama narasumber, yaitu salah satu guru di SMP Negeri 1 Tegalampel. Bisa diperkenalkan namanya, Ibu? Baik, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ibu Elna Winarni, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Tegalampel. Baik, di sini saya akan meminta tanggapan dan solusi dari Ibu terkait permasalahan pembelajaran di sekolah. Jadi permasalahan yang pertama itu tadi disebutkan tentang kedisiplinan dari siswa. Jadi siswa tersebut tadi bercerita bahwa di dalam kelas biasanya teman-temannya itu bising, jadi membuat dirinya tidak fokus dalam pembelajaran. Bagaimana tanggapan dan solusi Ibu terkait permasalahan tersebut? Baik, Mbak, kami akan menjawab pertanyaan Mbaknya, itu tentang kedisiplinan mungkin di sekolah dan di kelas. Untuk kedisiplinan di sekolah, sebetulnya kami sudah menerapkan ya aturan-aturan di sekolah ini baik di dalam kelas. Namun karena di siswa di sini ini adalah masuk kategori sekolah yang pedalaman, yaitu sehingga kami juga ada kesulitan sebagai guru itu untuk memberikan motivasi-motivasi, dan butuh kesabaran para guru-guru di sini untuk menerapkan kedisiplinan itu, yang mana di sini setiap guru atau semua guru dan juga keluarga besar SMP 1 Tegalampel ini mencoba mencari cara bagaimana anak-anak ini untuk bisa disiplin, walaupun tidak langsung 100% begitu ya, Mbak. Tapi kami berusaha untuk memberikan pembelajaran disiplin. Contohnya di sini mungkin pembelajaran yaitu tentang penerimaan belajar siswa pertama kali atau sampai terakhir jam pelajaran, agar anak-anak ini tetap mengikuti pembelajaran walaupun anak-anak ini terkadang di dalam kelas itu berbicara sendiri ya. Kami selaku guru memahami, Mbak, ya, karena apa? Di sini satu faktor dukungan orang tua di rumah itu kurang. Nah, yang kedua, perhatian juga orang tua pada siswa atau pada anaknya itu juga kurang. Karena kenapa? Karena kebanyakan siswa-siswi di sini ini ditinggal orang tua bekerja keluar, karena ke Bali, ke Kalimantan, sehingga siswa diamnya sama kakek dan neneknya seperti itu.
memang untuk menerapkan kedisiplinan siswa ini baik disiplin di sekolah dan juga di kelas, kami membutuhkan kesabaran, begitu, Mbak. Lalu selain kedisiplinan tadi, kondisi kelas yang kotor juga mempengaruhi suasana belajar siswa, menjadikan siswa tidak nyaman ketika pembelajaran berlangsung. Bagaimana solusi dan tanggapan dari Ibu? Baik, untuk solusi dan tanggapan saya memang benar. Apabila kelas itu sudah kotor, kami merasa tidak nyaman. Sehingga kami berusaha selaku Bapak Ibu guru di sini, terutama saya, apabila kelas itu kotor, maka saya memberikan waktu 10 menit atau 5 menit untuk anak-anak melaksanakan membersihkan kelas itu. Karena kenapa? Di sini kurangnya kesadaran siswa itu untuk melaksanakan piket di kelas. Sehingga kami sebagai guru dan juga sebagai wali kelas tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada siswa untuk membersihkan kelasnya. Dan khususnya saya sendiri, mungkin juga teman-teman guru, apabila masuk kelas sebelum pembelajaran dimulai, kelas itu kotor, maka kami memberikan jeda waktu untuk membersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kami akan mulai pembelajaran. Begitu, Mbak. Lalu permasalahan yang terakhir tadi siswanya menyebutkan bahwa guru itu terlalu banyak memberi tugas dan catatan. Terkadang perintah untuk mengerjakan tugas juga kurang jelas, jadi siswanya menjadi bingung. Nah, bagaimana tanggapan dan solusi dari Ibu tentang permasalahan tersebut? Baik, untuk permasalahan ini saya memberikan motivasi kepada anak-anak untuk anak-anak itu tetap mengikuti pembelajaran walaupun di sini seperti bukunya mungkin kurang ya, Mbak. Sehingga itu merasa kesulitan anak-anak untuk mengerjakan tugasnya. Maka saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia memberikan cara untuk anak-anak tetap senang itu ya sepertinya mencatat memang terlebih dahulu yang saya lakukan, Mbak, ya, mencatat terlebih dahulu karena di sini itu memang bukunya kurang. Jadi satu bangku itu satu anak yang pegang buku, ya satu anak tidak pegang buku. Nah, sehingga akan terjadi ketimpangan menurut saya ya, Mbak. Sehingga saya mengambil langkah agar anak-anak semua itu adil, bisa juga melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya ambil langkah mencatat dulu. Seandainya waktu 2 jam, 1 jam itu saya memberikan tugas untuk mencatat dulu. Dengan mencatat, maka anak-anak akan bisa membaca juga, Mbak. Nah, dari sana saya juga berpikir anak-anak karena ini SMP ya, mohon maaf ya, Mbak, dari desa juga yang jelas siswa-siswi itu di rumah tidak mempunyai minat baca yang tinggi. Sehingga saya melakukan seperti itu agar anak-anak juga bisa membaca, memahami dulu tentang pembelajaran itu. Contohnya mungkin puisi. Apa sih puisi? Nah, begitu. Dan bagaimana langkah-langkah membuat puisi? Anak-anak dengan mencatat kan sambil bisa membaca, Mbak. Nah, itu langkah saya. Yang kedua, saya baru bisa menerangkan, Mbak, menjelaskan pada siswanya. Nah, untuk tugas memang di sini kami betul-betul memberikan motivasi untuk bisa mengerjakan. Jadi saya membuat kelompok, baik di kelas ataupun bisa dikerjakan di rumah. Sehingga dengan belajar kelompok, anak-anak bisa mengerjakan dengan baik gitu. Karena memang tugasnya sekarang kami sebagai guru harus mengikuti model yang sekarang bisa dilihat di Google seperti itu. Tapi kami juga memberikan pada anak-anak itu agar anak-anak itu juga tidak selalu membuka Google, memberikan kesempatan untuk senang membaca bukunya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas tanggapan dan solusinya dari Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.